Iya, kami kembali dalam program Anda dan Keluarga ya. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol ya mengenai, sebentar tak buka dulu contekannya. Apa sih beda karir dan pekerjaan, seperti itu Mas ya? Betul. Oke, karir dan pekerjaan. Iya, kadang aku juga bingung tuh. Karir itu apa, pekerjaan apa, karena tetap melakukan aktivitas yang saya namakan bekerja, seperti itu loh, Mas. Gitu ya. Jangankan Bang Opik, ketika saya mendapatkan flyer ini siaran pada malam hari ini kan saya jadikan status di WA. Oke. Itu beberapa orang langsung japri saya gitu. Langsung, apa sih bedanya karir sama pekerjaan? Suruh dengerin radio dong. Nah, makanya gitu. nggak mau saya spill dulu gitu. Udah dengerin nanti malam gitu. Makanya jawabannya nanti malam. Banyak yang nggak sabar ternyata gitu ya. Nah, oke, bagi pendengar RKB dan juga teman-teman yang mungkin sengaja mengajakan diri untuk mendengarkan RKB pada malam hari ini karena topik yang juga mungkin ini lagi topik gue banget ini gitu kan. Jadi mungkin memaksakan diri untuk mendengarkan RKB pada malam hari ini. Dan itu topik yang membingungkan sebenarnya. Maksudnya kan membingungkan itu antara pekerjaan sama karir itu sama-sama membingungkan kalau menurut aku kan gitu loh. Iya, memang beda-beda tipis ya antara karir dan pekerjaan. Contohnya sekarang saya akan memulainya dengan, kalau bertanya apa itu bedanya karir dan pekerjaan, saya akan mencoba yang saya jadikan sampel ini adalah orang yang ada di depan saya ini. Ya, Bang Opik ini. Sebetulnya jadi host tuh kayak gini nih. Sampel mulu Pak. Oke, gimana? Bang Opik. Bang Opik hari ini, malam ini lagi ngapain sih? Lagi bekerja. Oke. Mengapa Bang Opik melakukan aktivitas kegiatan pada malam hari ini? Karena ini adalah karir saya. Karena Anda mengatakan karir Anda. Oke. Kenapa Anda mengatakan ini karir Anda? Karena perjalanan ataupun aktivitas keseharian ya, yang memang harus menuntut sebuah pekerjaan. Ayo, malah bingung dia. Malah bingung jawabannya sana kemari balik lagi nih ya. Ya. Ketika seseorang bisa mengatakan apa yang dia lakukan itu bukan hanya sebatas segelintir serangkaian kegiatan aktivitas bekerja yang ada limitasinya ya, yang ada limitasi itu dari jam 8 sampai jam 4 kerja, setelah pulang ya ini adalah pekerjaan saya. Atau mungkin tadi Bang Opik menjawab, oh ini saya sedang siaran di radio. Kenapa? Ya karena ini pekerjaan saya. Pekerjaan saya lah. Kenapa malam hari ini dilakukan? Ya karena jadwal siaran saya malam hari ini. Setelah habis ini ngapain? Ya habis ini saya pulang, udah silakan kembali lagi, selesai. Ada limitasi waktu yang mengharuskan Bang Opik itu bekerja, melakukan aktivitas, rangkaian aktivitas kegiatan di suatu tempat, di suatu waktu. Karena ada kebutuhan yang diinginkan oleh Bang Opik. Kebutuhan itu bisa berupa gaji, bisa berupa apresiasi yang lain ya, gitu, yang dibutuhkan dalam jangka waktu singkat. Gitu. Kalau itu yang dijawab, kalau itu yang dilakukan oleh Bang Opik, maka itu adalah pekerjaan. Siaran malam hari ini adalah menjadi suatu bentuk pekerjaan dari Bang Opik. Ya. Tetapi ketika Bang Opik kemudian bertanya, apa yang kita lakukan malam ini? Malam ini kita sedang siaran. Siaran apa nih? Temanya ini gitu. Nah, ini untuk mencerdaskan saya pribadi, mencerdaskan masyarakat Kota Pekalongan, untuk menjadikan sesuatu yang menjadi lebih baik buat diri saya, berkembang menjadi jauh lebih baik sebagai seorang penyiar. Bisa jadi apa yang kita lakukan, pekerjaan yang dilakukan Bang Opik pada malam hari ini adalah memang itu adalah karir dari Bang Opik. Ya, dari definisi, dari cara menjawabnya itu bisa sesimpel itu. Contoh lain misalkan, saya mengambil analoginya adalah petugas kebersihan di hotel misalkan, di suatu hotel. Petugas kebersihan di satu hotel atau gini aja, tukang paling gampang tukang batu. Ya, tukang batu. Ketika Anda ketemu dengan tukang batu gitu ya, yang sedang membuat fondasi, yang sedang membuat sesuatu gitu ya, ditanya oleh saya misalkan, Pak lagi ngapain? Ya lagi kerja tukang lah. Lagi bekerja gitu ya. Bekerja lah. Ini saya bikin apa? Bikin rumah, bikin fondasi gitu. Oh ya sudah. Tapi kalau kemudian ada lagi yang menjawab, Pak lagi ngapain? Oh ini saya lagi membuat rumah yang diminta oleh sepasang suami istri agar bisa menjadi rumah pertamanya
sehingga nanti diharapkan ini menjadi rumah impian mereka. Dia bisa berpikir lebih jauh, lebih tinggi terhadap apa yang dia lakukan. Itu bisa jadi tukang batu pun, ya, itu menjadi karir buat dia. Pekerjaannya itu adalah karir. Ada kecintaan yang lebih, yang bersifat jangka panjang, ya, dengan tujuan, dan itu melebihi apa yang bisa memuaskan dirinya sendiri. Tidak sekedar dia hari bekerja, kemisan dapat duit atau gitu aja, enggak. Tetapi ada sesuatu yang membahagiakan dirinya ketika dia melakukan serangkaian aktivitas yang disebut atau dinamakan orang lain pekerjaan. Itulah yang membedakan antara karir dan pekerjaan. Beda tipis gitu ya antara itu. Ya, jadi tergantung minat, tergantung goal, tujuannya, dan apa yang bisa dia lakukan terhadap apa yang dia lakukan aktivitas sehari-hari itu tadi. Lah, lalu kalau begitu sekarang yang saya lakukan di kantor saya saat ini apa? Ya silakan tanyakan pada diri Anda masing-masing. Apa yang Anda lakukan ketika Anda berangkat kerja di pagi hari, misalkan berangkat jam 7 pagi, Anda masuk jam 8, apa yang Anda lakukan ketika niatnya, nawaitunya, kemudian Anda sampai di sana, apa yang Anda ingin lakukan di dalam pekerjaan itu? Hanya ingin menyelesaikan pekerjaan, rutinitas dari jam 8, nanti jam 12 istirahat, nanti saya mau makan siang dengan teman, kemudian jam 1 masuk lagi, kemudian jam 4 pulang. Kalau itu yang memang muncul dalam diri Anda, dalam pikiran Anda, berarti apa yang Anda lakukan dalam keseharian saat ini itu adalah pekerjaan Anda, dan itu bukanlah karir Anda. Itu bukan karir Anda. Itu bukan karir Anda. Tetapi ketika Anda bisa punya niat, hari ini saya akan akan bekerja hari ini, membuat diri saya menjadi lebih baik, mencari aktivitas yang bisa membuat kualitas diri saya menjadi lebih baik, dengan tujuan saya mencari sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Saya akan menyelesaikan pekerjaan, sama ingin menyelesaikan pekerjaan dari jam 8 jam 4. Tapi ada nilai lebih yang dia tanamkan kepada aktivitas yang dia lakukan dalam sehari itu. Bukan hanya sekedar, apalagi kalau misalkan, mohon maaf, jam 4 tiba-tiba bosnya minta lu suruh lembur. Bagi orang yang mengatakan pekerjaan itu adalah sebatas pekerjaan, bisa saja dia menolak, bisa dia jengkel, dia bisa saja, aduh ini kan udah jamnya pulang gitu. Nggak ada komentar lagi, saya mau pulang, ada janjian dan sebagainya. Tapi bagi orang yang menyatakan pekerjaan itu adalah bagian dari karirnya, bisa jadi ketika dia disuruh lembur ini, ini kesempatan saya untuk menambah kapasitas, kapabilitas, keterampilan, skill saya dengan tugas yang diberikan oleh bos saya. Nah, itu yang membedakan antara jenis karir, pekerjaan, dan karir. Pak, apakah pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu pekerjaan, bisa karir? Iya. Contoh, kalau Anda bekerja di perbankan misalkan, Anda bekerja di perbankan, kerja sebagai teller misalkan. Pak, kerjaan saya cuma teller loh Pak. Apa ini bisa jadi karir saya? Kalau Anda melihat memaknai bahwa pekerjaan sebagai teller itu hanya menerima dan kemudian memberikan administrasi keuangan kepada nasabah, kalau hanya melihat itu hanya sebatas aktivitas tersebut, ya mungkin itu adalah pekerjaan Anda. Tetapi kalau Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa hari ini saya bekerja sebagai seorang teller, melayani nasabah, dengan begitu ketika nasabah puas atas pekerjaan yang saya lakukan, maka itu akan ada dampak luar biasa buat perusahaan saya. Itu sudah merupakan pekerjaan yang merupakan karir Anda. Oh gitu ya. Calling Anda, panggilan Anda. Berarti merasa mencintai terlebih dahulu. Awalnya bisa mencintai dulu. Awalnya selalu mencintai pekerjaan itu dulu, ya, mencintai pekerjaan. Oleh karenanya, ya tadi, ketika Anda melakukan pekerjaan saat ini, gitu, yang Anda lakukan, mau pekerjaan apapun juga, mau kerja di bank, kerja di pabrik, mau menjadi seorang manajer, menjadi seorang supervisor, menjadi seorang penyiar, menjadi seorang direktur, menjadi seorang manajer. Anda ini hanya tuntutan pekerjaan, tuntutan jabatan, ataukah itu juga menjadi calling, panggilan Anda untuk menjadi seseorang yang lebih baik? Kalau cuma ini jabatan saya gitu, yaudah nanti ketika saya pulang saya nggak mau lepas jabatan ini, saya udah pengen jadi diri saya sendiri. Udah nggak ada mau sangkut pautnya gitu kan? Masih banyak yang kayak gitu tapi ya mungkin ya.
mayoritas. Mayoritas justru mayoritas seperti mayoritas itu. Saya mengatakan manusia itu terjebak kepada pekerjaan. Berarti istilahnya hanya sebuah aktivitas rutin yang dilakukan dong, Mas. Betul. Iya. Iya. Salah satu ciri khasnya gampang. Misalkan orang 30 tahun bekerja di perbankan. Begitu dia pensiun selesai. Dia ketika pensiun dia tidak mau melakukan pekerjaan aktivitas apapun yang terkait dengan perbankan. Oh gitu. Maksudnya selesai ya udah gitu ya. Istilahnya memang benar-benar dilepas apapun itu yang berkaitan dengan perbankan. Istilahnya kan kayak gitu. Begitu. Tetapi kalau dia merasa bahwa karir di perbankan sebagai terakhir mungkin dia kepala cabang misalkan. Karir dia sebagai kepala cabang itu mungkin bisa itu ada merupakan karir dia. Ketika dia purna secara usia, secara formal di dalam satu organisasi perusahaan, ketika di luar dia mungkin masih bisa, saya bisa ngasih training terkait dengan perbankan. Saya bisa jadi konsultan pendamping di perbankan. Itu kalau dia punya karir, menjadikan pekerjaan karirnya di perbankan itu sebagai sebuah karir. Jadi dia nggak mau melepas begitu saja, karena itu adalah karirnya. Tetapi kalau dia ada limitasi, udah selesai. Itu pekerjaan gitu. Itu harus bekas pekerjaan, dan itu lebih banyak. Lebih banyak orang karena memang saya akan mengatakan bahwa tidak setiap orang itu bisa menjadikan pekerjaannya itu sebuah karir. Lebih banyak mungkin rasa jenuh yang udah terlalu lama kali Mas ya. Semuanya 30 tahun nih di perbankan kan seperti itu gitu ya. Lah, seharusnya nih saya katakan, maka saya mau menyentil kepada siapapun juga yang sedang mendengar RKB pada malam hari ini. Kalau Anda berkarir di perbankan, saat ini Anda sudah setengahnya nih. Misalkan 30 tahun misalkan karir di perbankan, asumsinya mereka masuk di usia 30, 25 pensiun lah misalkan begitu ya. Dia di 10 tahun pertama itu sebenarnya sudah bisa melihat apakah kerja di perbankan ini sebagai pekerjaanku atau memang juga menjadi karirku. Itu bisa ditanyakan. Jadi pentingnya kita berdialog dengan diri sendiri, pentingnya kita bermuhasabah ya, pentingnya coaching karir itu di sini. Karena apa? Tidak setiap orang yang sudah mapan di dalam pekerjaannya, baik itu sebagai manajer, baik itu sebagai direktur, menjadikan pekerjaannya adalah sebuah karir. Ingat itu. Itu ya. Tidak semua orang. Memang ada orang sukses nih jadi direktur, karirnya bagus dong. Tapi ternyata gitu, tapi ternyata cuma pekerjaan gitu. Cuma sebatas pekerjaan. Gitu kan, karena ketika dia selesai, ketika dia sudah ditinggal di rumah, dia sama sekali nggak mau diutak-atik ataupun dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya pekerjaan. Meskipun orang ngerti, Bapak kan direktur perbankan, Bapak ngajari teman-teman di sini kayak gini nih. Enggak, saya udah capek kalau udah Iya. Tapi kalau dia ngerti bahwa itu di perbankan itu adalah jadi direktur Pak cabang itu sebuah karir bagi dia, pasti dia nggak akan jenuh, nggak akan capek ketika ada orang lain minta tolong seperti itu misalkan, tanpa bayaran misalkan. Tapi kalau dia merasa itu karirnya, pasti itu. Tapi kalau dia menyatakan pada dirinya bahwa bekerja di perbankan itu sebagai sebuah pekerjaan, ketika dia pulang ke rumah selesai, pasti dia nggak mau berkata itu berarti sebatas pekerjaan. Sama kayak Bang Opik mungkin. Gimana? Maksudnya bukan Bang Opik, profesinya. Bang Opik profesi sebagai penyiar. Begitu di rumah kemudian ada Pak penyiar kan dikit-dikit sama MC lah gitu misalkan bantu gini ngomong di acara-acara resmi di masyarakat RT, di RT gitu kan. Enggak ada hubungannya sama penyiar ini. Bisa jadi itu Bang Opik karena penyiar itu hanya pekerjaan. Iya juga tapi ya. MC enggak gitu kan. Aku mending motret aja deh. Motret aja. Lah bisa jadi kan potretnya itu karir Bang Opik. Gitu ya berarti ya. Iya, jadi karir Bang Opik. Berarti bedanya cuma itu sebenarnya Mas ya. Iya. Apa? Itu tuh apa? Itu enggak. Aku gimana ya cara penyampaiannya ya. Jadi istilahnya bedanya itu hanya ketika pekerjaan itu hanya seperti rutinitas yang memang kita laksanakan gitu di dalam jam kerja kita. Betul. Jadi itu lebih bagaimana seseorang memaknai pekerjaannya. Ya, memaknainya. Agak filosofis memang kalau saya mengatakan bahwa karir sebuah pekerjaan menjadi sebuah karir itu ketika ada keterpanggilan, calling bahasa saya. Artinya ya, ketika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Apapun akan dia lakukan ketika dia memang mencintai pekerjaan itu, tahu pekerjaan itu. Dan ini bisa di pekerjaan level apapun. Tadi kan saya mencontohkan tukang batu. Tukang batu pun bisa menjadi karir bagi seorang tukang batu ketika dia memaknainya bahwa apa yang dia lakukan
untuk membuat sebuah rumah itu bahwa dia ingin menciptakan sebuah rumah yang memberi kebahagiaan bagi sepasang suami istri yang akan menempati rumah tersebut. Itu dia sudah menjadikan tukang batu adalah sebagai sebuah karir. Tapi sebenarnya sulit nggak untuk merubah sebuah pekerjaan untuk menjadi sebuah karir? Gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Tergantung dari. Karena orang tidak pernah menyadari. Oke. Tidak pernah menyadari ketika mereka terjebak ke dalam rutinitas kehidupan pekerjaan sehari-hari. Oh ini bagus nih, karirnya naik nanjak gitu. Sampai tadi bisa bilang manajer, kepala cabang, jadi direktur. Karirnya bagus. Karirnya tuh, bagus, gitu. orang manggil karirnya bagus gitu kan. Iya. Ya, orang bilang itu karirnya bagus. Tetapi itu sebenarnya bukan karir bagi dia, karena itu tuntutan pekerjaan dia untuk tampil baik gitu loh. Mau nggak mau lah ya. Ya mau nggak mau kan harus begitu. Makanya jangan heran kalau misalkan seorang Mario Teguh dengan jabatan terakhirnya adalah wakil presiden direktur sebuah bank swasta, kemudian berubah karirnya menjadi seorang motivator. Karena memang sebenarnya itu karirnya mungkin itu dia karirnya, tapi ketika dia sebagai wakil presiden itu dia jadi pekerjaannya. Nah itulah yang perlu disadari oleh teman-teman sekalian ketika saat ini Anda misalkan mulai terjebak kejenuhan di dalam pekerjaannya masing-masing. Karena itu sebuah pekerjaan berarti. Saatnya untuk bermuhasabah gitu. Saatnya untuk merenungi, saatnya untuk menanyakan kepada diri sendiri apa yang Anda lakukan dalam kegiatan sehari-hari ini. Apa sebenarnya? Ini sebuah pekerjaan apa karir? Paling ekstrim lagi biasanya Pak, saya tidak bermaksud menyudutkan para ASN. Oke. Tapi kalau bahasanya piye meneh iki mangke gaweanku kok. Aku kudu harus melakukan pekerjaan ini. Aku butuh gajinya. Aku butuh pensiunannya. Gitu ya? Berarti kalau Anda mengatakan begitu ya fix, no debat. Pekerjaan itu. Pekerjaan Anda. Bukan karir Anda. Tetapi kalau Anda bisa memaknainya, katakanlah ASN misalnya guru, gajinya mungkin lebih kecil. Iya. Nah, tapi dia bisa. Ini adalah kesempatan peluang bagi saya untuk bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan mendidik anak-anak kecil ini. Dia ada kebahagiaan tersendiri ketika harus bangun pagi, berangkat ke sekolah, ketemu senyum anak-anak, ngelatih anak-anak, pulang anak-anak itu udah sibuk dengan pekerjaan, meskipun ketika gajinya mungkin nggak mencukupi secara itu. Sampai rumah pun masih mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu seperti itu. Gitu. Itulah yang membedakan ya. Jadi tadi cara memaknainya, kemudian ya artinya kalau pekerjaan itu biasanya udah ada limitasinya. Ya tadi jam 8 jam 4 selesai aku nggak mau lagi gitu ya? Pensiun udah selesai. Ya, meskipun dia punya bahasa kita karirnya bagus sampai jabatan kepajang, tapi bisa jadi apa yang dia pegang, jabatan yang dia emban itu hanyalah sebuah pekerjaan, bukan sebuah karir. Tapi sebenarnya ya lebih menguntungkan pekerjaan atau karir, Mas? Dalam hal apa? Dalam hal kesemuanya untuk orang tersebut. Kalau saya mengatakan yang paling menguntungkan ya ketika bisa menjadikan pekerjaanmu sebuah karirmu. Gitu. Itu yang paling penting. Ketika bisa menjadikan pekerjaanmu adalah karirmu. Karena apa? Ketika Anda hanya menjadikan pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan maka capeknya tuh beda ketika Anda mengatakan pekerjaan itu adalah karir Anda. Beda dirasa capek juga ya. Ada dirasa capeknya. Ya benar Mas. Rasa capeknya ketika Anda menikmati sebagai karir bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang ASN, tapi Anda menikmati pekerjaan Anda sebagai sebuah karir Anda, ya Anda nggak pernah merasa capek istilahnya seperti itu ya. Seperti itu, dan itu kenikmatannya yang luar biasa. Makanya kalau tadi ditanyakan untung mana, enak mana ketika saya mengatakan ketika bisa menjadikan pekerjaan Anda itu sebagai sebuah karir. Masalahnya mayoritas dari kita terjebak ke dalam situasi pekerjaan pekerjaan bukanlah karir. Malah mungkin bisa jadi nggak tahu karir saya itu apa ya. Kalau pekerjaan saya tahu. Pekerjaan saya sebagai seorang guru. Pekerjaan saya sebagai seorang ASN di dinas ini misalkan. Tapi karir Anda apa? Emang ada karir bagi ASN misalkan? Ada tetap gitu menurut saya. Ya, ada. Apalagi kalau Anda paling sederhananya pegawai kelurahan, ASN di kelurahan. Anda melayani masyarakat secara umum dengan senyum Anda, kan menjadikan pekerjaan Anda sebuah karir itu membahagiakan orang yang datang pelayanan kepada kelurahan, itu bisa membawa nama baik diri Anda, bisa membawa nama baik kelurahan, bisa membawa nama baik pemerintah daerah Kota Pekalongan ini sendiri. Oleh karenanya mari menurut saya gitu ya. Ini saatnya.
kalau Anda mendengar ya, suara mendengar RKP pada malam hari ini saatnya Anda untuk berbenah. Saatnya Anda bermuhasabah, apakah yang Anda lakukan dalam keseharian Anda di dalam pekerjaan itu karir Anda atau bukan? Anda, gitu ya. Tapi kalau kayak gini nih, semuanya di luar sana ya, semuanya tadi deh untuk saya saja gitu Mas ya. Semuanya yuk Mas MC segala macam gitu kan, dimintain tolong gitu. Aduh aku nggak bisa karena gini gitu ya. Cuman aku mencintai pekerjaan itu. Siaran maksudnya. Siarannya ya. Oke, di siarannya. Oke, siaran. Ya, bisa jadi kalau saya mengatakan ya, ketika Anda diminta, Anda berarti bukan berarti bukan menolak. Anda merasa tidak capable di situ. Itu salah satunya. Iya, Anda merasa tidak capable di situ. Lah bisa jadi itu memang bukan karir Anda. Gitu. Iya, bukan karir Anda. Kalau siaran oke. Karena mungkin di siaran, misalkan kalau di siaran saya tuh ketemunya dengan narasumber, ketemunya dengan sedikit orang, tidak banyak orang seperti ini, dan tidak perlu harus tidak harus say hi yang begitu luas gitu kan. Itu bukan gue banget istilahnya begitu. Ya nggak apa-apa menurut saya. Tapi Anda ketika fokus di kerjaannya sebagai ini dulu, pekerjaan di siaran ini dulu. Kalau pekerjaan di siaran ini itu bisa membuat Anda itu bahagia, Anda tidak merasa capek disuruh nanti siaran, tapi ini si A nggak masuk siaran, nanti bisa nggak siaran jam 10 malam? Bisa. Berangkat deh. Karena memang Bang Opik mencintai pekerjaan ini, menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah karir. Gitu. Ya, karir itu tidak selalu berbentuk dengan penghargaan materi, uang dan lain sebagainya. Karirku banyak dong berarti ya. Bisa jadi. Ya. Begitu ya, karena seseorang kan tidak hanya cuma satu karir gitu kan. Betul. Orang ASN kerjaannya sebagai ASN di satu instansi gitu ya, ke pemerintahan. Tapi dia punya karir lain, misalkan dia jualan apa misalkan dan itu laris dan sebagainya, dan dia menikmati itu semua. Artinya kok ini udah bagus karirnya, jualannya udah bagus, tapi kenapa kok dia ASN-nya nggak lepas? Ya mungkin dia masih membutuhkan itu, boleh. Tapi yang terpenting saat ini, temukanlah karirmu masing-masing. Kenapa saya mengatakan begini? Karena sampai sejauh ini saya dengan usia saya seperti ini, pertemanan saya dengan teman-teman yang notabene mereka sudah 10, 20, 30 tahun bekerja, banyak yang terjebak di dalam pekerjaan mereka. Mas Kiki, karir Mas Kiki apa? Bisa menyatakan apa gitu loh? Karir saya mungkin boleh dibilang ibaratnya menjadi public speaker, trainer, trainer seperti itu. Coach, psikolog, itu yang mungkin bisa jadikan sebagai karir saya. Itu ya. Ya. Pekerjaan saya sudah bisa menjadikan pekerjaan saya sebagai sebuah karir, karena saya memang melakukan itu semua saat ini. Sebelumnya pekerjaan saya di perusahaan swasta. Ya, karir saya adalah trainer, karir saya adalah konsultan, karir saya adalah seperti itu. Saya mengatakan apakah saya di pekerjaan asal-asalan? Tidak. Saya bisa mencapai pimpinan tertinggi dari suatu organisasi. Ya kayak tadi bilang, orang dari jadi manajer, jadi kepala cabang, jadi direktur, karirnya bagus ya. Tapi saya katakan itu belum tentu karir, itu pekerjaan saya gitu loh. Tapi kalau saya suruh memilih karir, karena karir saya, maka tadi Bang Opik nanya, Pak Karir Pak Ki apa? Saya katakan karir saya sebagai narasumber, sebagai trainer, sebagai motivator. Karena apa? Ibaratnya kalau saya melakukan pekerjaan ini ada kebahagiaan tersendiri gitu. Iya, benar. Jadi ketika contoh sederhana, misi parenting, ibu-ibu nanya gitu kan, kemudian dia mendapat insight, pencerahan atas jawaban yang saya berikan, itu tuh priceless menurut saya. Banget ya. Oke banget, saya nggak seperti itu. Jadi meskipun katakanlah ketika selesai, mohon maaf Pak Ki, kita cuma itu nggak ada masalah gitu. Iya benar. Karena kita udah merasa itu tadi. Itu berarti ya karir berarti ya. Itu karir. Sederhananya itu analogi sederhananya seperti itu. Baik, kita ke WA dulu atau mau commercial break dulu? Oh belum minum ya? Kita minum dulu aja Mas ya. Nah, kita lanjut lagi untuk kesempatan malam hari ini, dan untuk kawan-kawan yang sudah ikutan gabung ya, nanti Opik bacain untuk Anda, dan masih ditunggu di 42474 ataupun juga WA di 0855 42112. FM 91,2 Radio Kota Bati. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai diri kita, yang memicu rasa kebingungan, membunuh sifat optimisme dan membangun rasa curiga.
Ribuan berita hoaks yang beredar dapat menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoax dari sekarang bersama lawan virus corona. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, tolong cariin batu bata. Lah, buat apa Bu? Mau bangun rumah? Bukan Pak, buat ganjel regulator gas biar aman. Lah itu malah membahayakan Bu. Asale regulator kuwi sakjane kudu diganti rutin Bu, ora asal gonjal-ganjel ngono. Lah apa iya Pak? Iya Bu. Terus gantine kuwi nganggo regulator sing berstandar SNI. Saliyane kuwi juga kudu sesuai karo peruntukane. Koyoho regulator tekanan rendah kuwi dinggo khusus nggo tabung gas ukuran 3 hingga 5 kg. Regulator tekanan tinggi kuwi kanggo tabung gas ukuran 12 kg utawa sing biasa dinggo ning pabrik ya kuwi ukuran tabung 50 kg. Lah terus ono maneh ya kuwi regulator gas putar. Kuwi juga dinggo tabung ukuran 3 kg. Dadi regulator kuwi ono pemutare sing gunane kanggo njepit kepala regulator. Nggo mastekke ora ono kebocoran gas pas masang. Ngono Bu. Ayo, siapa nih yang masih suka ganjel regulator gas dengan batu bata, cobek, atau pemberat lainnya? Atau masih suka ngakalin regulator yang rusak? Mulai sekarang, sayangi diri dan keluarga Anda dengan cara mengganti regulator secara periodik. Selain itu, kenali juga beberapa jenis regulator sesuai dengan peruntukannya. Jika terjadi kebakaran atau kondisi membahayakan keselamatan manusia di sekitar Anda, hubungi segera pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan di nomor 0285 435 301 atau call center di 112. Bisa juga menghubungi relawan damkar atau redkar di lingkungan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan. Elafros. Diam, aku tahu siapa itu Elafros. Kau yakin mengenal Elafros? Aku sangat yakin. Dia produsen makanan beku yang menawarkan banyak olahan makanan laut beku. Kau benar, itu Elafros. Elafros, produsen makanan laut beku. Elafros menyediakan berbagai produk makanan laut beku yang cocok untuk para pelaku UMKM dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, dan ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan stik, dan ikan file. Elafros juga menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso ikan, tempura, otak-otak ikan, scallop, fish cake, dan fish roll. Untuk produk makanan lainnya juga tersedia di Elafros. Produk-produk dari Elafros dibuat dari ikan hasil tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern sehingga kualitasnya lebih terjamin. Elafros sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sertifikat halal dari MUI. Untuk informasi seputar Elafros dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Elafros di www.elafros.com atau hubungi admin di 0819 3181 4005. Depo Elafros Pekalongan beralaman di Jalan Pantai Sari 2, Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan 51141. Elafros, always healthy frozen meat. Praktis masaknya, sedap rasanya.
minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar. Paham, Bapak Ibu? Paham, Pak. Ayo, dukung pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Karena rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat. Pilih yang berpita cukai, jangan yang polos. Segera laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai terdekat. Ayo, gempur rokok ilegal. Assalamualaikum. Ono sing salam, sapa yo? Alah, kowe toh le, mulih ning Pekalongan kok orang ngabarin dhisik? Bule, iki mau ndadak pingin mulih, mumpung Agustusan, pingin delok Agustusan ning kene iki. Duh, bule durung masak apa-apa iki. Kowe pingin mangan apa le? Ben tak masakke. Rasa repot-repot, Bule. Ayo, Bule. Melu aku bae neng Pemalang. Aku pingin sego grombyang ke. Halah, pingin grombyang be dadak ning Pemalang, ning Pekalongan be ono le. Apa iya sih Bule? Aku ngerti ke. Nang ndi kuwi? Warung Mak Ijah le. Enak pokoke. Jaminan rasa Indonesia, regane merdeka. Wah, ya wis. Ayo makan saiki jo, Bule. Ya wis, dinane sedelok ya. Bule tak salen sik. Nganggo kemeja abang, celana putih, ben kaya bendera Indonesia merdeka. Warung Mak Ijah menyediakan menu andalan soto khas Pemalang dan menu lain seperti sate grombyang, nasi goreng babat, nasi goreng daging, es limun, es tape ketan, es gula asem, dan lain-lain. Dengan cita rasa Indonesia, harga merdeka, tempat yang nyaman, serta lokasi yang strategis. Utara Pasar Pekajangan, dilengkapi dengan fasilitas musola, kamar mandi yang bersih, wifi gratis, dan tempat parkir luas. Warung Mak Ijah buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam dan libur hari Selasa. Untuk pemesanan secara daring, Warung Mak Ijah juga menyediakan layanan di GoFood dan ShopeeFood, serta melayani pesanan hajatan. Tersedia giveaway dan promo menarik setiap bulannya. Untuk bulan Agustus tersedia promo free es merah putih dan hadiah lainnya. Untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut bisa menghubungi 0812 3480 0375. Jangan lupa follow akun Instagram @warungmaijah. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai diri kita, yang memicu rasa kebingungan, membunuh sifat optimisme, dan membangun rasa curiga. Ribuan berita hoaks yang beredar dapat menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang, bersama lawan virus corona. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Ya, kembali di Anda dan Keluarga ya untuk kesempatan malam hari ini, dan masih bareng Ngopi. Kemudian ada Mas Kiki juga di sini. Langsung ke WA pendengar kali Mas ya. Oke, boleh silakan. Oke, ada Lala di Ambu Kembang. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam. Ikut bergabung ya. Ayo. Oke. Bagaimana nih kita bisa menemukan karir yang sesuai passion kita ya? Apakah ada tips agar kita bisa menemukan karir yang sesuai untuk kita? Oke. Ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Oke. Karena apa? Jadi pertanyaan-pertanyaanku tadi nggak ditunggu dong ya? Itu unpredictable kalau pertanyaan tadi. Nah, ini sudah bisa diprediksi. Kenapa? Maksudnya gini. Gimana? Banyak orang tadi saya mengatakan terjebak di dalam rutinitas pekerjaannya masing-masing. Oke. Tapi dia enggan. Ya. Dia enggan untuk beralih, dia enggan untuk mencoba mencari tahu apa yang menjadi karirnya. Oh iya. Karena dia terjebak, dia udah nggak punya waktu, dia udah umurku udah segini nih, umurnya udah segini, kemudian dia terdesak oleh kehidupan desakan ekonomi yang artinya dia butuh pekerjaan ini gitu loh. Nah, yang hal terakhir yang saya sampaikan tadi, desakan ekonomi ini faktor nomor 1. Oke. Faktor nomor 1 yang membuat keengganan seseorang untuk mencari karirnya dia. Dia masih butuh pekerjaan itu. Nah, kalau ditanya, lalu bagaimana tipsnya? Pertama, tidak lelah, tidak capek untuk mencoba mencari jenis-jenis pekerjaan yang memang itu adalah karirmu. Oke. Tapi Kiki, kan saya udah berusia, udah berumur. Tidak ada salahnya, saya bilang begitu.
Kalau Anda riskan misalkan meriskan karena Anda sudah mapan secara pekerjaan tapi Anda masih gamang galau apakah pekerjaan yang saya lakukan ini adalah karir Anda gitu ya. Ya Anda bisa melakukan sedikit lebih bijak misalkan dengan cara di luar jam kerja coba ada pekerjaan lain pekerjaan itu. Nah, mana nanti yang bisa memberikan kepuasan batinnya terbesar bagi Anda? Okay. Apakah ketika Anda bisa menyelesaikan pekerjaan di kantor ataukah ketika Anda bisa menyelesaikan pekerjaan sambilan di luar sana misalkan, mana yang lebih memuaskan untuk Anda, mana bisa membuat Anda lebih bahagia? Tapi kalau dua-duanya bahagia, saya yakin tidak ada kebahagiaan yang sama. Oh gitu. Maksudnya begini, kalau tadi mengatakan bahwa kalau sama-sama bahagia, oke, mungkin yang di pekerjaan sama-sama bahagia karena Anda mendapatkan duitnya. Oke. Artinya ada hal yang sifatnya materi, kemudian juga sifatnya ada keterbatasan, limitasi tadi, uang bisa habis, kebahagiaan nggak bisa habis. Oke, sama gini nih, di satu tempat aku bahagia karena duitnya lebih banyak nih gitu kan. Oke. Di satu tempat aku bahagia karena hasil karya aku nih gitu loh. Oke, contoh gini, saya pribadi sendiri. Oke. Di pekerjaan misalkan, saya berkarya di suatu perusahaan. Saya mengatakan gaji nggak begitu gede, nggak begitu kecil, tapi cukup lah menurut saya. Mungkin seperti Bang Opik bilang tadi, di kantor ini gaji gede, bahagia dong, bahagia. Tapi entah kenapa ketika saya melakukan pekerjaan sambilan, dapatnya lebih kecil, tapi lebih bahagia. Tapi lebih bahagia, gitu ya. Gitu loh. Iya. Itu yang membedakan, gampangannya begitu. Uangnya lebih gede sana kerja di kantor gitu kan, tapi kenapa ini lebih kecil? Nah, tapi Anda lebih berbahagia di situ. Nah, itu yang bisa menjadi clue, tanda tip kiat bagi penanya tadi, Mbak Lala tadi ya. Karena apa? Selain tadi, jangan lelah untuk mencari, ya. Ya, jangan lelah untuk mencari. Termasuk even kita semua sudah berada di usia kepala 4, kepala 5 bahkan gitu ya. Karena kadang-kala kita terjebak oleh rutinitas pekerjaan, kebutuhan, desakan ekonomi, sehingga kita tidak pernah mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi karir kita. Sehingga ketika tiba-tiba udah pensiun, udah alhamdulillah selesai, saya ngurusi pekerjaan yang melelahkan ini gitu loh. Dan justru mungkin masih ada orang-orang di luar sana yang memang tidak mempunyai karir dari awal hingga sekarang gitu kali ya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ciri khas paling gampangnya adalah ketika sudah pensiun dan mereka nggak beraktivitas apapun lagi. Tetapi kalau mereka merasa ada sesuatu yang menjadi karirnya, ketika dia pensiun dia langsung akan menekuni itu. Tetapi ya menurut saya tidak mengatakan terlambat, tapi kalau bisa dimulai lebih dini, dimulai dari sekarang, kenapa tidak? Artinya kepada penanya tadi, Mbak Lala, dan pada teman-teman yang lain yang mungkin mendengarkan RKB pada malam hari ini, tidak ada salahnya Anda mencoba karir baru. Anda pindah-pindah pekerjaan, Kalau Anda pindah-pindah pekerjaan tapi masih di bidang yang sama, itu berarti tidak mencoba yang lain loh ya. Nah, tapi kalau Anda mencoba sesuatu yang berbeda, itu bolehlah. Ya, artinya apa? Sampai di usia berapapun. Saya psikolog, kebetulan di kami di psikologi itu punya berbagai macam tools ya untuk bisa mengidentifikasi seseorang ini berbakat, minat, dan punya passion di mana gitu. Ya? Ada alat tesnya. Gitu. Ya, salah satunya tuh Riasek gitu. Riasek tuh Anda tuh tipikal orang yang lebih berpikirnya kemana gitu. Dan itu memang sesuai dengan keadaan orang yang dites tersebut. Keadaan orang yang dites tersebut pada kondisi real pada saat itu. Oh gitu. Maksudnya begini. Iya. Bang Opik dites alat tes ini 5 tahun yang lalu. Hasilnya begini. Bisa jadi Bang Opik dites gitu ya? Dengan alat tes yang sama, orientasinya berbeda. Berbeda gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan. Karena bisa jadi dari Bang Opik sendiri sudah ada perubahan orientasi. Yang tadinya mungkin agak ke kiri-kirian gitu ya, sekarang ke kanan-kananan gitu, misalkan begitu. Yang penting nggak ke melambe-lambean. Nah gitu. Itu artinya seperti itu. Jadi sangat tergantung. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Pak Kiki, saya udah pernah tes ini 5 tahun yang lalu, itu hasilnya gitu begini. Ya? Apakah itu menjadi patokan? Enggak, saya katakan. Ini seperti hanya medical check up. Medical check up itu berapa sih ada perubahan ya, kolesterolnya berapa, darah tinggi, darahnya berapa, itu pasti ada perubahan. Nah, kondisinya lebih baik kita tes lagi. Itu biasanya berlaku berapa lama, Mas? Untuk hal-hal yang seperti itu?
Tergantung sih ya. Tergantung, cuma best practice-nya itu 1 tahunan. Oh 1 tahunan gitu ya. 1 tahunan. Artinya gini, gitu ya? Misalkan saya tahun lalu udah ngetes Bang Opik dengan alat tes yang sama. Kemudian tahun ini perusahaan itu minta, kan kita udah ngetes Bang Opik tahun lalu. Saya lebih baik itu memilih udah 1 tahun ini udah lebih nih. Karena ada yang mengatakan 6 bulan. Tapi saya mungkin secara lebih toleransi 1 tahun gitu loh untuk hasil psikotes seperti itu. Nah hasil psikotes itu untuk 1 tahun saya lebih baik tes ulang gitu. Karena bisa jadi situasi dan kondisinya berbeda. Iya, dari detik, waktu gitu juga pastinya berubah-ubah kan kayak gitu Mas ya. Orientasi. Iya kan? Saya tadi gitu. Saya pun psikolog pernah mencoba gitu, mencoba untuk ikut orang itu lebih baik saya dites. Jadi saya biar kalau saya nggak bisa mengetes diri sendiri ya. Nah, saya takutnya ketika saya mencoba ngetes diri sendiri, saya takutnya tuh banyak hal-hal yang berpihak pada diri sendiri. Iya, itu tadi. Makanya saya minta orang lain yang melakukan tes pada saya, kemudian dan ternyata sesuai dengan apa yang saya maksud tuh begini, artinya saya ada beberapa perubahan gitu loh. Ya, ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah untuk saat ini tuh saya berdasarkan hasil tersebut gitu di beberapa waktu yang lalu. Saat ini Pak Kiki itu cenderung lebih senang, lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sosial. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sosial gitu. Iya, sifatnya sosial gitu. Jadi itu yang membuat Pak Kiki sekarang mungkin lebih suka mencari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya seperti itu. Nah mungkin itu berbeda ketika 5 tahun 10 tahun yang lalu. Saya orientasinya adalah mungkin berbeda seperti itu. Nah artinya apa? Kalau memang pendengar RKB atau Mbak Lala tadi pengen segera lebih tahu, ya paling gampangnya coba datang kepada psikolog terdekat untuk dilakukan pemeriksaan psikologis, psikotes, ya itu bisa memberikan satu gambaran. Tapi kalau tidak ke psikolog bisa, saya bilang cobalah untuk trial and error. Mencoba beberapa pekerjaan. Mana beberapa pekerjaan tersebut yang bisa memberikan kepuasan batin tinggi buat Anda. Gitu ya? Iya, ya kayak tadi saya tanyakan, Bang Opik itu mulai motret kapan sih? 2011. Itu pada waktu 2011 itu awal mulanya gimana? Awal mulanya iseng aja. Nah kan, iseng. Nah silakan temukan keisengan Anda yang lain gitu loh. Itu ya. Siapa tahu keisengan itulah kemudian menjadi karir Anda. Aku mau ngisengin dia. Beda cerita. Ya, jadi orang tuh kadang-kadang tuh udah terjebak tadi, udah kesibukan, rutinitas. Aduh, aku udah jadi ibu rumah tangga, sibuk dengan anak dan lain sebagainya. Akhirnya tidak pernah mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi karirnya dia. Dan itu nggak ada kata terlambat gitu Mas. Tidak ada kata terlambat. Bisa mengetahui karirnya apa sih sebenarnya gitu ya? Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, contoh ekstrim, Colonel Sanders menemukan resep makanan itu Kentucky, bisa jadi itu di usia 50-an 60-an kan, baru menemukan itu. Mario Teguh tadi juga usia yang udah seperti itu. Artinya ya mungkin dia pada waktu itu lebih mengutamakan pekerjaan. Gitu kan. Tapi ketika kemudian dia merasa cukup enough gitu ya, callingnya keluar gitu kan, panggilannya ya tuh jadi motivator itu tadi. Oke, baik ya. Sudah menit 55 nih lepas dari jam 7 malam di kesempatan kali ini gitu ya, mengenai apa sih beda karir dan pekerjaan ya. Baik. Dan sebelum kita akhiri untuk perjumpaan di kesempatan malam hari ini Mas ya, mungkin closing statement mengenai karir ataupun pekerjaan, silahkan untuk kawan-kawan yang ada di manapun aja. Oke. Baik, pendengar RKB pada malam hari ini, diskusi malam hari ini semoga bisa bermanfaat, minimal buat saya pribadi, buat Bang Opik, buat siapapun lah ya. Karena saya melihat banyak sekali orang yang terjebak di dalam rutinitas pekerjaan mereka masing-masing. Terjebak gitu ya. Terjebak, saya mengatakan. Karena apa? Mereka tidak bisa lari dari pekerjaan tersebut dikarenakan berbagai macam faktor. Survei mengatakan salah satu yang menjadi desakan itu adalah desakan ekonomi. Oleh karenanya dia tetap melakukan aktivitas tersebut meskipun itu bukanlah karir dia, meskipun dia tidak suka dengan pekerjaan itu, tapi karena dia membutuhkan gajinya, dia membutuhkan pendapatannya itu, itulah yang kemudian dia tidak mencoba untuk mencari hal-hal lain. Mulai sekarang cobalah untuk bermuhasabah, untuk berdialog dengan diri sendiri, dan tadi kalau boleh saya katakan mengutip apa yang dilakukan oleh Bang Opik, mulailah untuk iseng dengan diri sendiri. Iseng untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan buat Anda.
Dan ujung-ujungnya itu menghasilkan. Nah, gitu. paling itu ujung-ujungnya menghasilkan. Kalau Anda suka dengan pekerjaan itu harus dilakukan. Karena kalau Anda sudah melakukan tadi, Bang Opik 2011 iseng melakukan pemotretan, kemudian pasti Bang Opik akan mulai belajar sendiri. Entah itu belajarnya secara formal, kemudian belajar dengan teman yang lebih jago, atau belajar otodidak. Pasti tidak akan merasa lelah ketika untuk mencoba mencari tahu terkait dengan hobi tadi. Kebetulan mungkin isengnya itu tadi menghasilkan. Dan kalau saat ini 2011 2023 berarti sudah 12 tahun. Iya. 12 tahun keisengannya itu dilakukan. Dan mungkin sekarang udah beda banget skillnya. Ya. Nah, otomatis makanya kepada pendengar Radio RKB malam hari ini, yuk mari temukan karir Anda masing-masing. Kalau Anda mengatakan ingin menjadikan karir pekerjaan Anda sebagai sebuah karir Anda, itu juga bisa. Tapi mulailah dengan cara apa? Mencintai pekerjaan Anda. Apapun pekerjaan Anda itu tadi. Jadi karir juga nggak cuma satu gitu. Betul, karir itu. Anda kerja sebagai ASN, tapi Anda punya karir yang lain, boleh, bisa banget. Anda bisa sebagai penyanyi, Anda juga bisa berkarir sebagai seorang salesman. Itu banyak banget. Contoh sederhana lagi mungkin ya, Tabat. Saya kemarin membawa sebuah perusahaan untuk apa namanya acara outbound gitu ya. Mencari outbound, kemudian ada tim leadernya gitu ya. Saya melihat tim leadernya di lapangan itu orang yang lincah. Ya, dia bisa jadi moderator MC ya, dia bisa nyanyi dan lain sebagainya. Waktu saya tanya, dia kerjanya apa? Jadi sales. Oh gitu ya. Di sebuah itu toko jualan kasur kata ya. Tapi ya itu tadi saya mengatakan mungkin pekerjaan sebagai salesman itu masih dia butuhkan karena pekerjaan itu masih bisa menghasilkan duit. Tapi kalau saya lihat karirnya dia, saya akan mengatakan karirnya dia tuh sebagai tim leader, sebagai MC ini kayak gini. Dia lincah banget, dia kayaknya nggak ada capek-capeknya. Nggak ada beban gitu ya. Nggak ada bebannya dari pagi sampai sore itu ngoceh terus itu dan lucu dan menyenangkan semua orang gitu. Karena apa? Bayarannya dia ketika dia melakukan MC itu adalah kebahagiaan itu tadi. Iya, itu dia memang yang tidak bisa disandingkan dengan nominal kan itu Mas. Betul, sebenarnya. priceless. Iya kan? Ya. Jadi udah deh bahagia pokoknya. Ya, kuncinya di situ. Disuruh mangkat karena bahagia itu tadi kan kayak gitu. Nah, temukanlah kegiatan-kegiatan pekerjaan. Syukur-syukur pekerjaan Anda saat ini adalah karir Anda. Itu yang kita harapkan. Jadi Anda nggak perlu capek-capek lagi untuk mencari kemana. Karena Anda sudah bisa menjadikan pekerjaan Anda adalah karir Anda. Dan ini ternyata juga karir aku di sini. Seperti itu. Terima kasih Mas malam hari ini. Dan ketemu lagi di bulan depan insya Allah. Di Oktober 2023. Terima kasih, selamat keluarga Mas ya. Oke. Dan itu tadi kawan ya, untuk Anda dan keluarga di kesempatan malam hari ini di edisi 5 September 2023 bersama Mas Rizky Nuansa Hadian ya, mengenai apa beda karir dan pekerjaan. Nanti kita lanjutkan lagi bareng Opik hingga kurang jam 12 malam.